Halo sahabat Inspirasi News, Asy'ari Usman salah satu wartawan senior. Dalam salah satu tulisannya dia menuliskan, dahsyat keberanian PDIP mengacak-acak sila ketuhanan. Sekjen P3 Asrul Sani dengan tegas dan jelas mengukuhkan bahwa RUU HIP dengan segala elemen makar di dalamnya adalah usulan fraksi di PDIP di DPR. Itu yang dikatakan Sekjen di acara Dua Sisi TV One. Terima kasih atas penjelasan Pak Asrul. Jadi tidak ada keraguan lagi tentang asal-usul RUU HIP. Artinya tidak ada lagi teka-teki tentang siapa yang ingin menukangi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Tidak ada lagi buang badan PDIP perihal upaya mereka untuk mengeliminasi sila ketuhanan yang Maha Esa. Tidak juga diragukan tentang siapa yang mengusulkan peniadaan TAP MPRS 25 tahun 1966 yang melarang komunisme PKI dari deretan konsideran RUU yang sangat berbahaya itu. Blok politik yang mengusulkan itu adalah PDIP, PDIP, dan PDIP. Para elit partai penggemar warna merah ini tidak perlu bergilah lagi, tidak usah berkelit dan berbelit-belit. Silakan cek langsung ke Pak Asrul dan redaksi TV One. Nah, salah satu kesimpulan postmortem prahara RUU HIP adalah keberanian PDIP mengacak-acak sila ketuhanan yang Maha Esa. Di luar dugaan, luar biasa berani mereka menunjukkan misi untuk menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa dari Pancasila. Tidak mungkin mereka tidak paham reaksi umat Islam. Dahsyat keberanian mereka, patut diacungkan jempol untuk PDIP. Meskipun mereka sekarang malu hati sekaligus babak belur, keberanian itu mirip dengan misi John Rambo dalam film Rambo First Blood tahun 1982 ketika dia masuk ke jantung pertahanan Viet Cong untuk membebaskan tentara Amerika Serikat yang ditawan Vietnam. Bedanya, Rambo sukses dalam Lone Impossible. Mission itu Amerika pasti selalu sukses dalam cerita film Hollywood, mana pernah kalah. Sedangkan PDIP kepergok dalam upaya menyusupkan agenda anti ketuhanan. Meskipun kepergok, keberanian PDIP itu memperlihatkan kesiapan mereka menghadapi konsekuensi apa saja demi pelecehan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dari posisi sila pertama ke posisi 0, posisi lenyap. Dari tempat yang mulia sebagai pilar utama Pancasila ke posisi ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu posisi yang hanya memaknai ketuhanan sebagai produk kebudayaan atau setara dengan produk kebudayaan, untuk kemudian ujungnya menghapuskan ketuhanan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa kemungkinan mengapa PDIP sangat berani. Pertama, karena percaya diri sebagai partai terbesar di DPR. Mereka yakin bisa menggiring parpol-parpol lain untuk menerima Trisila dan Ekasila, dan pada mulanya 6 parpol berhasil digiring. Mereka mendukung RUU HIP, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, dan P3 setuju. Tapi mereka sekarang menolak setelah komponen-komponen besar umat melancarkan perlawanan. Kedua, PDIP mungkin merasa sudah menyiapkan perangkat keras untuk melunakkan umat Islam sebagai pihak yang paling lantang menentang. Ketiga, keberanian itu diperlihatkan untuk sekedar mengukur dalamnya air. Ternyata air itu masih sangat dalam, bahkan lebih dalam dari waktu-waktu sebelumnya. Memang selama puluhan tahun ada upaya pendangkalan air umat, tapi proyek pendangkalan itu gagal. Keberanian PDIP mengusulkan pelenyapan sila ketuhanan yang Maha Esa hendaknya disertai tanggung jawab ketika usulan itu menciptakan instabilitas sosial politik. Rasanya tidak perlulah diajarkan apa yang harus dilakukan pemimpin partai. Yang jelas perlawanan keras dilancarkan di mana-mana. Rakyat meminta agar para penanggung jawab Trisila, Ekasila, dan peniadaan TAP MPRS 25 tahun 1966 di deretan konsideran RUU HIP segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Jangan biarkan berlarut-larut, jangan pula disepelekan. Aparat penegak hukum kepolisian RI tidak perlu menunggu laporan, sebab upaya untuk menghapus sila ketuhanan adalah percobaan makar terhadap dasar negara. 28 Juni 2020, penulis Asy'ari Usman.